Seperti inilah kondisi terakhir aktor Gaek Mat Solar yang sudah lama terbaring sakit melawan sakit stroke. Ia yang rutin menjalani pengobatan medis, kini kabarnya memutuskan menghentikan sementara pengobatan rutin di rumah sakit sejak wabah COVID-19 makin mengkhawatirkan. Alhamdulillah kondisi ayah sekarang baik, masih sehat, cuman kayak ayah masih duduk di kursi roda aja. Tapi ayah setiap 2 bulan kontrol sekali, 2 bulan sekali. Tapi sekarang karena ada wabah corona ini, jadi ayah udah nggak pernah kontrol lagi. Sejak memutuskan untuk hengkang dari dunia seni peran yang membesarkan namanya, pria yang pernah menjadi pemeran utama di sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini, kondisi ekonominya cukup memprihatinkan. Apalagi selama ini, Mat Solar cukup jadi tumpuan ekonomi keluarganya. Namun dalam keterbatasan itu, sang anak Haidar Rashid alias Popon terus memompa semangat sang ayah agar bisa kembali bangkit melakoni kegiatannya sebagai seniman. Cuman aku ingin ayah tetap semangat aja sih. Walaupun kondisi kayak gitu, harus semangat, tetap semangat aja. Namun meski berada dalam kondisi yang lemah, aktor keturunan Betawi ini nyatanya masih bisa menghibur pemirsa. Ya, sebuah video TikToknya berhasil membius penonton. Video pendek yang menunjukkan aktivitas Mat Solar di kursi roda itu berhasil menjadi viral di media sosial setelah diposting putranya Popon. Dalam video rekaman itu, warganet tampak terenyuh melihat kondisi Mat Solar yang tengah duduk mengusap wajahnya dengan kain hingga ia tertidur pulas. Sulit dibayangkan bagaimana lelaki berbadan tambun yang selalu berhasil mengocok perut pemirsa itu harus nelangsa karena serangan stroke. Famous relative check. Ayah kegiatannya di rumah ya main HP, nonton TV, udah itu aja sih. Main HP, nonton TV. Popon sengaja memposting video tersebut dengan tujuan agar sang ayah tetap bersemangat meski tengah berada dalam kondisi yang rapuh. Popon kabarnya berhasil membangkitkan semangat sang ayah hingga Mat Solar bisa tertawa. Respon ayah sih ketawa. Ketawa aja sih respon ayah. Aksi TikTok menjadi semakin unik sejak pandemi COVID-19. Sebab banyak yang berada di rumah sesuai anjuran pemerintah. Itu sebabnya beragam gaya berhamburan di media sosial, mulai dari orang biasa hingga sederet artis ini. Gue bisa ngilang. Mana orang hilang? Nanti saat lo lagi sayang-sayang. Siapa yang paling lemot di antara kalian? Yang kamarnya paling berantakan? Kalau yang suka makan siapa? Yang kalau makan gak habis? Yang paling cantik di antara kalian siapa? Yang suka emosian? Jago nyanyi? Jago ngedance? Yang paling sabar? Yang paling panikan? Kalau yang suka makan pete? Terus yang suka kentut sembarangan siapa? Bersin sinden. Bahasa Indonesianya home apa? Rumah Terus kalau alone? sendiri, Kalau home alone? jomblo. Ini apa? Ini apa, Miska? Kamu benar-benar perempuan yang gak punya malu. Cukup, Fit. Kenapa kamu tega sama kita semua? Kenapa kamu tega melakukan ini?
Abang di mana? Pulang apa bang? Sealon deh, mana musim hujan. Beras habis, kontrakan belum bayar. Ayo bang. Bukan hanya artis, sederet petugas kesehatan, petugas keamanan pun mengusir jenuh dan mengisi waktu rehatnya dengan bertiktok ria. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan Sementara itu, Denny Cagur, salah satu pengisi acara Dahsyatnya Raden Ayu, mengaku bangga bisa bertemu dengan penggemarnya. Ya, program acara seru di layar televisi Kebanggaan Bersama RCTI ini semakin siap menghibur. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, Denny mengaku jika kehadirannya bersama dua rekannya di layar kaca mampu menjadi penghibur sekaligus pelepas kejenuhan pemirsa RCTI. Serta yang pasti, Denny berharap jika kehadirannya itu mampu menemani pemirsa selama bulan puasa nanti. Rahasia tuh buat aku keluarga kedua gitu, karena kerja di sini udah lama, udah kayak apa ya, udah lebih dari temen gitu, sama Ayu Dewi, sama Raffi, sama timnya. Jadi buat aku pribadi sih Dahsyat itu tempat yang nyaman deh untuk kerja. Bukan hanya urusan lagu dan menyanyi, program Raden Ayu berkesinambungan dengan program lainnya dan yang pasti selama Ramadan akan hadir Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia ini melalui proses sejarah yang cukup luar biasa ya. Jadi awal-awal adalah pembinaan bakat, pencarian model. Maka masih banyak koreksian dari segi penampilan, bacaan Al-Qur'annya, makharijul huruf. Menurut saya sama-sama bagus, tapi tahun ini memiliki kelebihan karena persyaratannya dirubah. Maksimal 8 tahun, minimal hafal 3 juz. Tapi walaupun persyaratannya kita mengurangi usia menjadi lebih mudah lagi dibanding tahun yang sebelumnya maksimal 10 tahun, tapi ternyata mengurangi umur itu tidak mengurangi kehebatan anak-anak. Baik, alhamdulillah Hafiz 2020 ini insya Allah kita sebut sebagai masterpiece. Mudah-mudahan saya nggak ria. Insya Allah ini adalah masterpiece-nya Hafiz Indonesia setelah 8 season diproduksi. Jadi season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan di 2020 ini adalah season yang ke-8, ini adalah masterpiece-nya Hafiz Indonesia insya Allah. Perbedaan yang tahun ini sama tahun sebelumnya itu terdapat dari umur dan jumlah hafalannya. Jadi umurnya kita perkecil, jumlah hafalannya juga kita perkecil. Kalau tahun lalu maksimal 10 tahun, minimal 5 juz, tahun ini maksimal 8 tahun, minimal 3 juz. Anak-anak soleh-solehah yang bisa mengantarkannya ke surga dengan mahkota yang bersinar karena hafalan Al-Quran. Ibu, engkau telah melahirkanku
Hati ini rumahnya Allah. Betapa bahagianya ketika kita semua menjadi amal jariah orang tua kita.